Nah, oke. Oh, dikasih love nih dari luar biasa kabarnya. Oke. Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini kita mau bedah buku paspor menuju kesuksesan. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, Bapak Ibu ada yang sudah punya buku ini ya? Aduh, nggak kelihatan ya ini buku chat. Coba saya mau lihat ada berapa banyak nih yang udah punya buku biru ini, buku paspor menuju kesuksesan. Tiga, 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 tiga. Oke, oke, udah lumayan banyak ini ya yang udah punya buku ini ternyata ya. Oke, tapi mungkin Bapak Ibu punya buku ini, tapi mungkin belum tahu gimana sih cara ngisinya, cara pakai buku ini itu seperti apa. Nah, oleh karena itu kita hari ini mau bedah buku ini Mana nih Pak Rizal? Pada belum siap nih dengerin Pak Rizal. Oh, oke, oke, oke. Oke, karena semuanya, oh ini udah banyak, ini udah pada siap. Kalau gitu, mari kita sama-sama panggilkan Pak Rizal. Ada, oke. Halo, terima kasih Kak Karen. Tepuk tangan dulu dong, kita kasih emoji. Tepuk tangan untuk Kak Karen. Yuk, kita kasih emojinya yuk, biar Kak Karennya nanti semakin dan tetap semangat. Baik, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat siang, teman-teman semua. Oke, saya ingin tahu dong teman-teman semua tadi udah chatting katanya ada dari Cirebon, dari Pati dan lain-lain. Oke, baik teman-teman semua sudah punya bukunya ya. Kalau yang belum punya bukunya tolong kasih tahu ke saya. Ketik angka 2, 2 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 2. Mana yang belum punya atau sudah punya semua? Yes, oke. Nah, baik teman-teman semua. Bagi yang sudah punya, juga tadi sudah ada, sudah ketik satu, 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 satu. Nah, pertanyaan saya adalah, kenapa Anda belum punya? Oke, dan yang kemudian, yang sudah punya, tahu nggak cara pakainya gimana? Ayo, tahu nggak? Tahu nggak cara pakainya gimana? Oke, yang sudah tahu cara pakainya, yang sudah tahu cara pakainya, kasih tahu saya, ya. Kasih tahu saya yang sudah tahu cara pakainya, kasih tahu saya ketik angka 7 7 7 7 7 7. Mana dia? Hmm? Eh, Pak Rizal, ternyata sorry saya to mute. Iya, termute. Baik. Oke. Jadi teman-teman semua, itu adalah buku panduan. Sebentar, saya mau share sesuatu dulu nih sama teman-teman. Baik. Sepertinya ini yang akan saya share kepada teman-teman semua. Kelihatan dong. Kelihatan dong. Clear ya? Baik. Teman-teman semua mungkin pernah membeli yang namanya elektronik rumah tangga atau mungkin yang sekarang yang lagi booming pernah membeli motor listrik, sepeda listrik atau mungkin karena teman-teman sudah banyak bonusnya dari Suangkor, sekarang teman-teman membeli mobil listrik, ya, membeli mobil listrik, ganti mobil yang lama dengan Tesla, gitu teman-teman semua. Nah, ketika teman-teman semua membeli mobil listrik, membeli alat elektronik dan lain-lain, itu ada yang namanya buku manual atau manual booknya. Betul ya? Kalau repot apa sih Pak manual book? Buku panduannya. Nah, pertanyaan saya, siapa yang kalau beli barang masih membaca buku panduannya? Iya, yo. Rata-rata, terutama kita orang Indonesia, kalau misalkan membeli barang, gitu, membeli sesuatu, buku panduannya tuh nggak dibaca langsung buang. Iya, oke bener ya. Ayo ngaku, 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 bener ya. Bener, oh bener nih ada katanya. Oke, jadi ketika Anda beli barang, beli TV, beli apalah kulkas, beli AC, beli apapun itu, ada tuh Bu, namanya buku panduannya dan ada buku garansinya. Gitu ya.
ada buku garansinya. Kadang buku garansinya cuma disimpan aja nggak dibaca. Ternyata sekarang ini kalau misalkan Anda beli barang elektronik apapun, kalau misalkan mau garansinya agar bisa diklaim, ya, agar bisa diklaim, Anda harus mendaftarkan terlebih dahulu berdasarkan panduan di buku panduannya. Kebanyakan dari kita itu langsung buang, sing, langsung dilempar gitu ya. Yang penting barangnya udah kita pegang. Nah, ternyata Bapak dan Ibu di Swanghor ada buku panduan, ada buku panduan di Swanghor yang membuat teman-teman semua mampu menuju kepada kesuksesan. Weh, gitu ya. Mampu menuju kepada membawa teman-teman menuju pada kesuksesan. Orang sih, ada berapa orang ya? Oke, ada berapa orang ini ya? Oh, cukup banyak ya. Cukup banyak. Nah, teman-teman semua nih harus membiasakan diri berbagi informasi. Caranya berbagi informasi adalah hanya dengan memforward link Zoom kita pada siang hari ini. Kalau teman-teman semua terbiasa berbagi informasi, maka teman-teman semua nanti akan terbiasa untuk berbagi manfaat Swanghor ke teman-teman yang lain. Jadi, kalau misalkan ada informasi dari kantor pusat di Indonesia, dari Jakarta, teman-teman semua langsung forward ke teman-temannya ya. Oke, setuju ya? Setuju dong. Baik. Kita akan mulai yang namanya bedah buku paspor menuju kesuksesan. Tadi saya lihat ada yang sudah punya, ada yang masih membaca, ada yang belum tahu, ada yang belum punya. Oke, belum punya nggak apa-apa. Nanti segera setelah ini harus punya. Nah, yang belum tahu, saatnya hari ini Anda tahu bahwa ternyata di Swanghor itu ada paspor menuju kesuksesan. Nah, paspor itu bentuknya buku kotak, Bu. Nah, siapa yang masih suka membaca buku? Gitu kan ya. Oke, dan saya harap teman-teman semua yang ada di sini mulai membiasakan diri kembali untuk membaca buku gitu. Oke? Siap. Yang pertama, kita ada di halaman pertama terlebih dahulu. Nah, lihat halaman bukan halaman pertama, ya halaman pertama di depannya setelah cover ada tulisan kehidupan yang bahagia berawal dari Swanghor. Betul ya? Kemudian di situ ada kesuksesan ditentukan oleh diri sendiri. Nah, teman-teman semua wajib untuk mendefinisikan suksesnya teman-teman. Karena setiap orang punya definisi kesuksesan yang berbeda. Saya, Anda, orang tua Anda, anak Anda, teman Anda, upline Anda, downline Anda punya definisi sukses yang berbeda. Gitu ya. Nah, Anda diminta untuk mengisi definisi kesuksesan bagi Anda apa? Misalkan, ini misalkan, Pak Rizal, saya itu merasa sukses kalau saya sudah punya rumah 7 lantai atau 21 lantai seperti Ambani yang ada di India. Boleh, silakan. Kesuksesan harus didefinisikan karena tanpa mendefinisikannya maka bawah sadar manusia akan sulit mencari pengertian dari sukses itu sendiri. Coba contohnya gini deh. Anda tahu ini kelihatan nggak ya? Nih, ini kan jam tangan nih. Ini jam tangan saya nih. Nah, di jam tangan ini ada alat kecil seperti ini. Nih, ya, yang fungsinya untuk mengikat. Itu namanya apa? Ayo, namanya apa? Siapa yang tahu namanya? Yang tahu namanya, ayo, siapa? Jawab di kolom chat. Yang tahu namanya. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang jawab. Penjepit namanya katanya. Penjepit, oke. Nih, lihat. Ada lagi di sini nih, di sampingnya ini bisa muter-muter nih. Nah, oke, oke nih, saya kasih lihat. Ih, ih. Oke, nih, yang sebelah sini tuh dia bisa berputar-putar. Oke, namanya apa? Namanya apa? Ring namanya katanya. Oke. Anda Anda berangkat ke tukang misalkan itu jarum namanya. Oke, baik. Setting jam namanya. Kalau gini, kalau setting tuning tombol, oke. Oke, saya kasih tahu namanya nanti ya. Tapi gini, namanya puteran. Oke. Baik ya.
Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti jam tangan Anda rusak, yang tadi putar-putarnya itu, kata putaran ya, yang putar-putarnya itu rusak, kemudian Anda tidak membawa jam tangannya, Anda pergi ke tukang jam, eh, mau beli itu puteran mengatur waktu gitu. Kita nggak paham, tukang jam nggak paham, karena tidak ada namanya. Tapi ternyata itu ada namanya yang bulat itu, yang namanya crown. Kita disebutnya crown, bukan rotasi, bukan pengatur jam, bukan putaran, bukan tombol. Namanya crown jam, oke? Namanya crown. Kalau misalkan Anda datang ke tukang jam, terus ngomong, ini crownnya rusak, ada nggak penggantinya? Oh ada, dia tahu. Nah sekarang, ini sama ketika Anda kalau misalkan punya definisi sukses. Karena otak masih terlalu masih terlalu bias ketika saya ingin sukses. Iya, Anda menganggap sukses itu seperti apa? Maka di halaman pertama ini Anda diminta untuk mendefinisikan arti sukses bagi diri Anda sendiri. Udah? Oke, saya mau tanya, Anda punya kesuksesan definisinya apa? Tulis di kolom komentar untuk nanti Anda tulis di buku paspor sukses, paspor menuju sukses. Oke, apa menurut Anda masing-masing? Definisi kesuksesan adalah mana? Namanya bedah buku, bukunya dibawa Bapak Ibu. Nanti kalau belum punya, cari, dibeli, dimiliki. Saat target tercapai, oke, targetnya berapa? Nggak mau ngapain aja pas, oke, pas mau ke luar negeri, duitnya ada. Pas mau makan enak, duitnya ada gitu ya Bu ya. Ada apa? Nanti Anda akan semakin jelas nih. Nggak usah ditulis dulu ya di bukunya ya. Ikutin dulu materinya. Baik. Setiap orang memiliki definisi kesuksesan masing-masing. Masing-masing. Tetapi, tar dulu sebentar. Nah, ini dia. Oke? Di sini ada dikatakan mulai menavigasi otak menuju impian. Oke, baik. Ini adalah satu syarat di mana mempermudah manusia, bukan cuma member suara, mempermudah cepat suaranya. Baik. Nah ini 6 kali 15 jadi serpong. Oke, sip. Mencapai impian. Yes, impiannya diperjelas. Nah, ketika kita mampu mendefinisikan secara detail apa impian dan tujuan sukses kita. Oleh karenanya, di dalam buku-buku sukses, di halaman kedua itu, apakah yang Anda inginkan itu wajib Anda tuliskan. Karena pada dasarnya manusia akan lebih mudah menjawab ketika ditanya apa yang tidak Anda inginkan dibandingkan dengan apa yang Anda inginkan. Apa yang tidak Anda inginkan? Oh, banyak tuh. Saya nggak mau miskin, saya nggak mau bangkrut, saya nggak mau tabungannya dikit. Tapi ketika ditanya, apa yang Anda inginkan? Itu langsung bingung. Jawab apa ya, gitu ya. Yang mana dulu ya, gitu ya. Nah, sekarang Anda semua diminta untuk, oke, menuliskan apa yang menjadi keinginan terdalam Anda. Jadi, ada yang namanya big why. Kenapa Anda harus berjuang bersama Swanghor? Kenapa Anda harus berjuang di Swanghor? Untuk apa? Kenapa? Ini nanti akan membawa jawaban Anda kepada inti dari tujuan dan intensi terdalam Anda yang mana itu menjadi anchor bagi Anda. Anchor itu gini. Anchor itu seperti jangkar. Ya, anchor itu jangkar lah. Kalau Anda naik kapal, kapal pesiar gitu ya, ketika dia berhenti di tengah laut, dia akan lempar jangkar. Anchor itu koordinat. Jadi impian Anda adalah koordinat Anda, tujuan Anda untuk menavigasi Anda. Sama ketika kayak Anda membuka map gitu ya. Anda buka map, kemudian di dalam map itu nanti ada tulisan tuh eh, latitude, longitude gitu ya. Nah, itu adalah koordinat Anda. Nah, sekarang, oke, sekarang saya ingin tanya kepada Anda, apakah Anda memiliki impian?
Tanyakan pada diri Anda berturut-turut sebanyak 5 kali, lalu tuliskan apa yang benar-benar Anda inginkan. Tuh, ayo, apa saja yang Anda inginkan? Pak Rizal, bolehkah lebih dari satu? Boleh. Silakan. Ini ditulis dulu ya. Diam Fungsinya, aja. fungsinya apa Pak Rizal? Fungsinya. Fungsinya menuliskan ini adalah ketika Anda sudah lelah, ketika Anda sudah capek, ditolak mulu Pak Rizal, dianggap remeh Pak Rizal, dikucilkan Pak Rizal, Anda baca kembali impian Anda. Ya, Anda baca kembali impian Anda. Karena sesuatu yang dituliskan itu akan banyak mempengaruhi Anda. Ya, mempengaruhinya seperti apa? Kok nulis bisa mempengaruhi? Oke. Saya pernah belajar yang namanya grafologi dan grafonomi. Grafologi adalah ilmu dari apa? Dari turunan psikologi di mana ketika seseorang menuliskan sesuatu, emosinya bisa terlihat dari bentuk huruf dan tulisannya, tekanannya, garisnya, dan lain-lain. Kemudian grafonomi adalah sebuah ilmu yang membaca bagaimana karakter dan sifat seseorang, termasuk forensik, ketika mereka menuliskan garis-garis tertentu. Apa hubungannya dengan ini? Ketika Anda menuliskan impian Anda, semua indera Anda bergerak ditambah ada self-talk yang baik di dalam pikiran Anda. Self-talk itu apa? Self-talk itu ketika Anda berbicara kepada diri Anda sendiri. Coba sekarang Anda tulis. Yang terlibat apa? Yang terlibat namanya kinestetik tangan Anda. Ya, ada rasa memegang pulpen, memegang pensil misalkan. Itu secara kinestetik sudah Anda rasakan. Dan ketika Anda menulis, walaupun tulisan itu tidak bersuara, tapi dia bisa muncul di dalam pikiran Anda. Dan kemudian, kalau misalkan Anda sungguh-sungguh menuliskan tulisan Anda, itu akan mempengaruhi seluruh seluruh sel-sel di tubuh Anda. Oke? Benar ya? Jadi Anda harus tuliskan impian Anda. Anda harus tuliskan impian Anda. Dan, nih, dengar ini. Dan kalau Anda menuliskan impian Anda, jangan bernada negatif. Mohon maaf Ibu Siti Fatimah, boleh saya bantu ya? Sukses itu bebas hutang. Katanya gitu. Tapi di situ ada kalimat hutang. Oke? Ya. Nah, kita ubah sekarang. Kita rubah. Sut. Sukses itu memiliki penghasilan. Kasih tahu penghasilannya. 100 juta per bulan. 50 juta dolar per bulan. Misalkan kayak gitu. Kalau Anda punya 50 juta dolar per bulan, kira-kira lunas gak hutangnya? Lunas. Oleh karena itu, ketika Anda menuliskan impian di sini, tuliskan dengan kalimat yang positif. Oke? Yuk kita belajar, kita tulis impian Anda dengan baik sekarang. Diketik di kolom komentar, mana tulisan Anda, mana impian Anda. Ayo, siapa tahu, ini kan ada berapa orang? Ini ada 179 orang ketika Anda semua menuliskan impian Anda dan semua orang membacanya dan amin mengatakan amin, vibrasinya, resonansinya semua sampai ke langit. Wih, luar biasa kan? Oke, tuliskan sekarang impian Anda semua. Yuk, sebelum nanti dituliskan, kalau nanti ada yang keliru akan saya bantu perbaiki. Oke, yuk tulis dong impiannya. Sukses mensukseskan. Oke, sekolahkan sekolah anak. Keren banget. Pengen cari istri baru. Oh, jangan, Pak. Oke, kesuksesan apabila keinginan tercapai. Lihat ini ya. Mohon maaf, ini yang pakai ini. Saya akan bahas kesuksesan apabila keinginan tercapai. Nah, lihat. Kesuksesan apabila keinginan tercapai. Setiap yang kita tulis ini bukan hanya untuk kita, tapi Anda tahu, kalau Anda belajar banyak, nanti kita punya kesempatan, ada yang namanya morphogenetic field. Wah, aneh ya namanya. Pak Rizal ini apa sih? Kita tuliskan, saya tuliskan. Morphogenetic field. Nah, ini adalah satu cloud alam semesta
yang mana dia menyimpan semua memori yang kita lakukan dan menyimpan semua memori terdahulu yang pernah dilakukan oleh manusia. Morphogenetic field namanya. Maka ketika Anda menuliskan itu di buku suksesnya Schwanghofer, itu akan tersimpan dan terekam oleh memori alam semesta. Jadi, ketika itu sudah terekam oleh memori alam semesta, maka alam semesta bisa membantu Anda untuk mencapai tujuan Anda. Maka dikenallah yang namanya Law of Attraction. Betul? Siapa yang pernah mendengar Law of Attraction? Sebetulnya Law of Attraction itu kita mau mau mengakuinya atau tidak, kita terlibat dan berjalan di sana. Kita terikat oleh hukum tersebut. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu semua, saya wajibkan untuk menuliskan impiannya. Yes, betul. Hukum tarik penarik. Pengen punya bonus 100 juta, Bu, per bulan, Bu. Jangan 1 juta per bulan, Bu. Ya, diperbaiki lagi. Punya penghasilan minimal 3 digit. Oke, berarti 111. Jangan-jangan nanti yang tertulis di situ 3 digit cuma Rp111. Anda harus perbaiki. Ya, Anda harus perbaiki. Harus lebih jelas. Oke, good, 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 good. Nah, ini dia. Punya penghasilan tak terhingga per bulan? Tidak jelas. Harus diperjelas. Punya sekolah gratis? Oke. Punya peternakan? Oke. Sip. Yang luas tak terhingga? Nggak mungkin. Masa seluruh bumi Anda jadikan peternakan? Harus diperjelas. Misalkan 5 hektar, 10 hektar, 50 hektar. Itu boleh. Pak Rizal, apakah itu bukan angan-angan? Beda. Beda, Bapak dan Ibu. Itu bukan angan-angan. Kapan itu? Betul, betul sekali. Waktunya harus dijelaskan. Anda harus presisi. Jadi gini, ada cerita banyak sekali. Jadi dulu waktu saya masih zaman-zaman suka nulis buku, ketika saya ketika saya ketemu sama pembaca buku saya, mereka itu, Mas Rizal ternyata betul apa yang pernah diimpikan sama dia ditulis di bukunya, padahal dia tulis hanya di secari kertas, gitu ya, di secari kertas. Dia tulis di situ, pada tanggal 22 Desember tahun sekian, 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 saya akan menikah. Dia tulis gitu. Padahal waktu itu dia belum punya pacar, Bapak dan Ibu. Dia belum punya pasangan. Tapi tahu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian ketemu sama saya. Ternyata dia sudah menikah di tanggal yang sama, di tahun yang dia sebutkan. Katanya, Mas Rizal, betul loh katanya. Dia menganggap bahwa ini hanya kebetulan. Ih, kebetulan banget ya. Kok sama katanya, persis. Padahal di situ itu semua ada teorinya, ada penjelasannya. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Fokus dulu sama bukunya. Ya, kita tulis. Sekarang, kalau Anda sudah menulis impian Anda, wah, saatnya menuliskan kapan itu akan Anda capai. Kapan itu akan Anda capai. Oke, sudah. Saya ingin pergi misalkan, ke Mesir. Saya ingin pergi ke Korea Selatan, misalkan gitu ya. Anda harus tulis sekarang waktunya kapan. Saya ingin membangun rumah, boleh. Waktunya kapan? Ayo, waktunya kapan? Sip, 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 sip. Saya ingin punya mobil. Mobil apa? Jangan-jangan nanti yang sampai ke Anda mobilnya tahun 62, rodanya sisa 3, mesinnya udah copot. Maka mobilnya harus Anda perjelas. Saya ingin pakai Lexus. Saya ingin pakai Mercy terbaru. Tahun berapa? Iya, gitu ya. Oke. Sip, 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 sip. Oke. Wih, keren. Mantap, mantap, mantap. Lanjut ya. Oke. Apa yang terjadi ketika Anda menuliskan impian tadi? Saya sudah bilang bahwa semesta ini merekam, kemudian mencarikan jalan untuk Anda. Mungkin Anda pernah dengar yang namanya, kalau di Indonesia namanya mestakung, semesta mendukung. Ayo, pernah dengar Kak? Dengar ya, pernah dengar ya. Selain daripada itu, ada perasaan yang nanti muncul di dalam diri Anda ketika Anda mulai menuliskan impian Anda. Betul?
Anda merasakan sesuatu di dalam diri Anda, di dalam hati Anda, di dalam pikiran Anda. Itu adalah perasaan positif yang muncul ketika Anda menuliskan impian Anda. Mau tahu satu rahasia nggak? Nih, kalau misalkan Anda nanti mau memprospek orang, kalau misalkan nanti Anda mau ketemu sama orang, mau traktir kopi buat orang lain gitu ya, dan menawarkan mereka untuk menjadi member di Swanghor, yang pertama harus Anda lakukan adalah munculkan perasaan setelah Anda menulis impian itu tadi. Kira-kira kalau Anda sudah menuliskan impian itu tadi, perasaan apa yang muncul di dalam diri Anda? Ayo, perasaan apa yang muncul? Perasaan apa yang muncul? Saya perasaannya kok jadi sebel misalkan gitu. Saya perasaannya jadi bahagia, perasaannya jadi tenang misalkan. Ayo, optimis. Oke, apalagi perasaan yang muncul ketika Anda menuliskan impian Anda. Semangat, senang, semangat. Oke, semangat. Good, 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 good. Makin semangat. Yes. Jadi ternyata teman-teman semua, apakah saya sudah pernah menginformasikan ini ya? Sepertinya sudah. Tapi saya ulang lagi. Manusia punya medan energi. Pusatnya ada di jantung. Ya, ini bukan saya yang ngomong. Ini bukan saya yang ngomong. Ini perasaannya banyak banget. Ada yang percaya diri, perasaan jadi senang dan jadi happy. Ini sini itu seperti donat. Ini dilakukan di Institut HeartMath. Institut HeartMath itu bagian daripada Harvard University yang melakukan penelitian-penelitian yang dianggap klinik, yang dianggap mistis, yang dianggap aneh. Nah, ternyata manusia itu punya medan energi seperti donat yang memancar satu sama lain. Oke, yang memancar satu sama lain. Dia memancar. Maka tanpa Anda harus mengenal orang lain, Anda bisa merasakan orang ini positif, orang ini kayaknya kurang positif gitu ya. Nah, ketika Anda tadi menuliskan impian Anda dan Anda merasa senang, bahagia, terharu, puas, batinnya semangat dan lain, ketika Anda merasakan itu semua, itu bisa dirasakan oleh prospek Anda. Betul? Kalau itu dirasakan oleh prospek Anda, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, kemungkinan untuk berhasil melakukan prospecting itu lebih besar atau tidak? Lebih besar, Bapak Ibu. Jadi, perasaannya menular. Perasaannya menular, sama-sama semangat, sama-sama senang, sama-sama bahagia gitu. Jadi Bapak Ibu kalau nanti mau prospek, Bapak Ibu baca terlebih dahulu impian Bapak Ibu. Oke, saya hari ini mau memprospek. Anda buka bukunya, Anda baca halaman kedua, Anda baca impian Anda. Keren? Keren? Kalau perasaan Anda sudah bahagia, baru Anda samperin. Ya, samperin. Bertemu dengan prospek Anda. Maka yang akan dirasakan oleh prospek Anda adalah perasaan yang Anda rasakan menular ke mereka. Sehingga mereka semangat, sehingga vibrasi Anda menular adalah vibrasi yang sangat baik. Oke nggak? Keren ya ternyata bukunya ya. Bukunya keren nggak? Swanghor gitu loh. Keren dong. Ya, baik. Selanjutnya, halaman selanjutnya kita buka. Nah, ini dia. Ini dia. Nanyain membagi kita bagi dua saja kelebihan dan kekurangannya di sini ya. Tulis diri sesuai dengan detensi kan Pak Rizal saya jagonya itu memprospek orang hanya dan mengembangkan jaringan. Pak Rizal saya jagonya hanya jualan saja. Boleh juga Anda tawarkan orang-orang untuk membeli kopinya. Oke. Jadi kelebihannya apa? Kekurangannya apa? Cuma dua, itu saja. Kalau Anda sudah, misalkan ya, kalau Anda sudah tahu kelebihan Anda apa, kekurangan Anda apa, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Ayo, yang Anda lakukan apa? Yang Anda lakukan adalah mengasah kelebihan Anda dan menutup kekurangan Anda. Contoh, Pak Rizal, saya ini kalau ketemu orang lain gugup banget, gimana saya mau ngomong? Berarti Anda sering-sering ikut pelatihan.
Pelatihan apa? Pertemuan. Pelatihan misalkan public speaking boleh nggak? Boleh nggak? Boleh, karena nanti di Swanghor itu ke depannya kita akan ada link public speaking tingkat tertentu yang mau ketik angka 3. Mana dia? Halo, suara saya putus-putus ya? Halo, oke, baik. Oh, udah tuh nyampe semua tuh. Ketik angka 3. Mau ya? Mau ya. Pak Rizal, saya nggak tahu gimana bikin konten, membuat konten. Mau ya? Tuh udah 3 semua. Jadi kalau Anda sudah tahu kekurangan Anda, sudah Pak tahu kelebihan Rizal, itu dan Pak Rizal, mengasahnya. Yes. suaranya putus-putus, Pak, sorry. Oke, Guys, sekarang ya, coba ya kita ganti saluran internetnya ya sebentar. oke. Oke, sebentar. Oke. Yes, 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 yes. Coba sekarang, apakah masih Ah, putus-putus? oke, Udah clear sudah belum? jelas, Pak Rizal. Udah jelas ya, Sudah. boleh kita lanjutin ya. Sorry Oke, ya, silakan. putus-putus ya. Kita lanjutkan. Mana tadi? Oke. Wah, ini baru sampai halaman 5, teman-teman. Kita masih punya banyak halaman untuk kita bahas. Namanya bedah. Sediakan waktu Anda ya. Namanya bedah buku. Anda harus bersedia untuk mengikuti sesi hingga akhir waktu. Oke. Sip, 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 sip. Baik. Oke, 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 oke. Oke, Pak Rizal, saya nggak pede ketemu orang, gimana caranya? Nanti Songhor akan memberikan caranya untuk Anda. Training public speaking, bagaimana grooming, bagaimana ketemu orang, bagaimana cara memprospek. Ada semua nanti di Songhor. Kalau Anda sudah memetakan kelebihan saya ini, kekurangan saya ini. Kelebihan saya akan semakin saya asah, kekurangannya akan saya tutup. Dan Swangor nanti punya itu semua Bapak Ibu. Keren apa keren banget? Ayo, keren ya. Oke, baik teman-teman. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, kalau di Swangor itu Bapak dan Ibu, ternyata ada rumus untuk mencapai sukses itu angkanya 100 Bapak dan Ibu. Angkanya 100. Ya. Angka 100 itu dibagi menjadi satu tambah nol tambah nol sama dengan 100. Satu itu apa? Jadikan Swanghor satu-satunya pilihan bagi Anda untuk menjalankan bisnis multi-level marketing. Bagi Anda yang saat ini punya lebih dari satu, dua, atau tiga multi-level marketing yang sedang dijalani sama teman-teman, tolong segera bertobat. Karena kalau misalkan Anda mainnya di banyak kaki, di banyak tempat, bayangkan, artinya Anda nanti cuma dapat sedikit di sini, sedikit di sini, sedikit di sini, dan sedikit di sana. Tetapi pada akhirnya nanti Anda tidak fokus. Oleh karenanya, jadikan Songhor sebagai satu-satunya bisnis multi level marketing yang Anda jalani. Ditambah nol Bapak dan Ibu. Ditambah apa? Ditambah nol. Apa sih nol itu? Nggak ada resiko. Nggak ada yang namanya beban. Anda tidak diminta untuk membeli banyak produk, membeli banyak target, ataupun paket. Enggak, Anda nggak diminta. Bahkan hampir tanpa modal. Anda daftar pun tanpa modal. Ya, tanpa modal bukan? Apakah Anda daftar ke sini, daftar di Swanghor itu diminta untuk membeli paket? Pokoknya Anda kalau daftar di Swanghor, Anda diminta belanja 100 juta. Begitu nggak? Ada yang begitu nggak? Coba, ada nggak yang begitu? Tentu enggak. Bahkan Anda bisa bisa masuk di Songhor itu hanya dengan jalan kaki melenggang buka internet, daftar, selesai. Keren? Keren ya? Dan kemudian ada nol berikutnya. Nol berikutnya adalah Anda nggak usah banyak mikir. Artinya apa?
Anda tidak usah berpikir banyak tentang strategi apa yang akan Anda lakukan. Huh, huh, huh. Mau pakai jurus apa? Huh, huh, huh. Nggak perlu. Anda nggak perlu pakai jurus apa-apa. Anda hanya perlu mengikuti sistem yang sudah ada. Sistem apa? Gampang sistemnya Bapak dan Ibu. Nanti ya, di akhir saya kasih tahu sistemnya seperti apa. Nah, berikutnya, ya, yang penting adalah Anda harus mempersiapkan mental Anda 99% untuk ikut sistem dari Swanghor. Nggak usah banyak pemikiran, nggak usah banyak strategi bahwa saya harus begini, begitu, jungkir balik, kayang, dan lain-lain. Nggak perlu. Anda cuma ikutin aja. Oh, kata Swanghor ini begini, ikutin. Karena Swanghor sudah terbukti, Bapak Ibu berapa tahun, ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Mana dia? Mana dia? Masih dong. Sudah mau 40 tahun Bapak dan Ibu, 39 tahun. Itu cuma, itu gini, 39 tahun itu cuma Swanghor yang nggak pernah berganti sistem dan melahirkan banyak sekali diamond. Perusahaan mana yang seperti ini? Artinya sudah terbukti. Anda nggak usah mikir banyak. Ya, nggak usah mikir banyak. Masuk, ikuti, jalani. Ibaratnya Anda tinggal duduk, jalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan, ikuti saja. Weh, gitu ya, keren ya. Nah, di halaman berikutnya, kita beda buku loh. Di halaman berikutnya, langkah pertama adalah membuat daftar nama. Siapa yang hari ini tidak punya handphone? Yang tidak punya handphone, mana dia? Silakan. Yang tidak punya handphone, silakan ketik nomor rekeningnya. Kita akan patungan Rp1.000. Dan semuanya ternyata punya handphone, Bapak dan Ibu. Semua semua orang sekarang punya handphone. Semua orang punya handphone dan Bapak Ibu coba lihat sekarang di handphone Bapak Ibu ada berapa? Saya tidak punya. Oh, tidak punya tapi kok bisa-bisanya Anda ikutan Zoom? Oke, baik. Oh, baru punya satu. Oke. Baik. Ketika Anda membuka handphone Anda, ada berapa banyak daftar nama di situ yang Anda simpan? Ayo, berapa banyak yang Anda simpan di situ? Daftar namanya. Oke. Yang kedua, Anda bisa mengundang mereka. Pak Rizal, saya tidak bisa undang mereka karena saya tidak tahu caranya memprospek. Saya juga belum paham bagaimana caranya menjelaskan Swanghor ke prospek atau ke teman saya. Ada yang gitu? Ada. Dan gak usah malu. Tetap undang ke pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Swanghor ataupun upline-upline Anda. Seperti coffee party, training, dan lain-lain. Lihat, ada 4.000, ada yang punya 4.200 kontak. Luar biasa kan? Ada yang punya 4.200 kontak. Nah, langkah kedua mengundang. Jangan undang sendirian, tapi lakukan yang namanya pinjam power. Pinjam power itu apa? Pinjam power itu adalah Anda diminta untuk menggunakan power dari upline Anda. Ajak upline Anda, temui orang yang ingin menjadi prospek, undang hadir ke pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh upline Anda ataupun yang diadakan oleh Swanghor. Swanghor kali ini akan mengadakan yang pertama di Palembang. Mana Palembang? Kemudian di Solo, kemudian juga ada di Malang. Solo dan Malang akan ada seseorang yang hadir di sana gitu kan. Akan ada orang-orang keren yang hadir di sana. Oke? Oke? Bawa prospek Anda ke pertemuan-pertemuan, ajak di sana. Kalau Anda sudah membawa orang ke pertemuan nomor 3, 4 dan 5 ini otomatis akan terselesaikan. Siapa nanti yang presentasi perencana copy plan satu-satu? Itu presenternya, pembicaranya. Siapa yang nanti mengajak mereka atau mempush mereka untuk ikutan jadi member Swanghor? Itu semua ada di acara. Karena semua orang ketika ikutan,
Saya mau jadi member, saya mau jadi member. Orang yang tadinya cuma untuk datang, duduk datang doang, mereka akan mulai tergerak dan mereka akan mulai bertanya-tanya, saya kayaknya rugi kalau nggak segera daftar jadi member. Maka dari itu teman-teman, manfaatkan setiap pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Swanghor. Jangan sampai kita bikin pertemuan itu orangnya sedikit yang hadir. Yang rugi bukan kami, yang rugi Anda. Yang rugi Anda karena Anda tidak memanfaatkan pertemuannya dengan tidak baik. Oleh karenanya, setiap pertemuan yang diadakan oleh Swanghor dimanapun, di kantor Jakarta, di Malang, di Solo, di Batam, di Medan. Medan kemarin ada 224 orang dan hampir semuanya itu orang-orang baru yang menjadi prospek dari para leader-leader yang ada di Medan. Keren ya Medan ya. Keren banget ya Medan ya. Jadi, kalau Anda sudah masuk ke langkah kedua, mengundang orang untuk hadir di pertemuan, langkah ketiga, keempat, dan kelimanya, Anda sudah tidak perlu khawatirkan lagi karena semuanya akan terjadi secara otomatis dan pasti mereka ikut. Oke? Sip, 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 sip. Lanjut ya. Lanjut dong. Oke, baik Bapak dan Ibu. Setelah Bapak dan Ibu membuat daftar nama, Anda nanti klasifikasikan. Yang pertama bikin daftar nama tuh jangan pernah berasumsi. Oke? Asumsi itu apa Pak Rizal? Asumsi adalah kejahatan pikiran yang disalahgunakan. Kenapa? Karena pikiran itu selalu menarik-narik masa depan, tapi yang buruk-buruknya. Asumsi itu kayak gitu biasanya. Belum terjadi, tapi Anda sudah menarik yang buruk-buruknya. Jangan berasumsi bahwa kayaknya si ini nggak tertarik. Oh kayaknya ini oh boleh, tapi yang ini jangan. No, 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 no. Semua orang itu harus Anda tawarkan minimal Anda ajak ngopi. Minimal Anda ajak ngopi. Jangan pernah berasumsi. Tulis dulu. Oke. Kemudian setelah itu baru Anda klasifikasikan. Oh, yang ini kalau ngobrol sama dia pasti tentang makanan. Kemarin saya, Pak, misalkan ya, kalau Anda ngajak saya nih, ada nama saya di kontak Anda. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan untuk ngajak saya menjadi member? Pertama kali yang Anda lakukan kontak saya apa? Ayo. Kelihatan yang pernah ketemu sama saya, lihat badan saya. Wah, ada ada yang tahu hobi saya apa? Hobinya makan. Pak Rizal, tahu nggak? Di dekat rumah Pak Rizal ada yang namanya sate marangi baru buka. Wah, gimana kalau misalkan nggak kan udah kenal Pak? Gimana kalau misalkan kita makan bareng di sana? Makan. Gitu. Oh, boleh, 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 boleh. Ayo kita cobain. Kita makan sate marangi. Sambil makan sate marangi baru, Pak, saya punya kopi enak. Mau cobain nggak? Misal gitu ya. Mau cobain nggak? Tawarinnya pas udah ketemu Bapak dan Ibu. Jangan tiba-tiba Anda langsung nawarinnya. Saya punya kopi enak. Nggak usah gitu. Tapi ketemu dulu, pada saat sudah ketemu, baru tawarin kopinya. Pak Rizal, tapi kan jauh. Gimana caranya? Gampang. Caranya, kita punya Zoom. Ya, sekarang kita punya Zoom. Dan jangan pernah menawarkan bisnis di depan. Ada tuh, pernah yang lapor ke saya, Pak Rizal, ini saya udah nawarin bisnis, gimana caranya? Tapi saya ditolak. Yang pertama saya tanya, gimana cara nawarinnya? Iya, ini teman lama, udah lama nggak ketemu. Tiba-tiba nggak ketemu, saya telepon, saya ajakin bisnis. Kira-kira mau nggak Bapak dan Ibu? Mau nggak kalau kayak gitu? Oh, pasti nggak mau. Harus selalu diawali dengan chit chat atau small talk, basa-basi terlebih dahulu. Berawal dari hobinya dia terlebih dahulu. Nah, Bapak dan Ibu kira-kira masih ingat nggak ada yang namanya raport, building rapport, membangun kedekatan. Terdahulu materi saya di awal-awal. Masih ingat nggak? Ayo, yang masih ingat angkat, yang mau angkat tangan. Yang masih ingat ketik angka satu. Ayo, mana? Ketik angka satu yang masih ingat. Building rapport. Hypnoselling 111. Oke. Mana building rapport? Ada yang masih ingat materi saya? Ada yang pernah ikutan?
Nah, Anda rugi kan kalau nggak tahu kan? Anda harus bangun kedekatan terlebih dahulu. Misalkan dia tahu dari kota mana, kita bahas tentang kotanya. Misalkan kita tahu nama sekolah anaknya itu ada di mana, kita bahas sekolahnya. Pak, anaknya itu sekolah di, misalkan di sekolah ABC ya. Wah, ABC itu bagus ya Pak. Wah, baru mulai setelah itu kita ngomongin yang lain. Ajak ngopi yang paling penting. Betul ya? Diklasifikasikan. Baik, halaman selanjutnya. Nah, lihat ini. Ya. Setelah itu, Anda bagi lagi. Ada yang kenal dekat. Langsung kalau udah kenal dekat gampang. Angkat telepon, bro, ngopi yuk bro. Weh, gitu ya. Sis, ngopi sis. Oke. Kalau nggak terlalu dekat, pernah kenal, pernah kenalan gitu ya. Tapi nggak pernah, udah lama nggak berhubungan. Udah lama nggak komunikasi. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Udah lama nih nggak ketemu. Apa yang harus dilakukan? Kan gitu ya. Tanya dulu, apa kabar? Di mana sekarang tinggal? Masih ingat saya nggak? Kita pernah ketemu loh di sana. Gimana kamu? Sibuk apa sekarang? Uh, kamu main pedal nggak? Misalkan gitu. Yuk kita main pedal dulu. Main pedal dulu, olahraga dulu. Atau, kamu olahraga nggak? Saya lihat status kamu nih sering olahraga. Kita olahraga bareng yuk. Boleh nggak kayak gitu? Main sepeda bareng yuk. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Atau misalkan lihat, dia hobinya motor, sama nih hobinya motor. Kita riding bareng yuk, boleh nggak kayak gitu? Boleh. Ketemu dulu, kapan-kapan kita riding bareng yuk, main sepeda bareng yuk. Boleh, Bapak dan Ibu. Ya, ketemu dulu, jangan langsung nawarin bisnis. Klasifikasi atau kategori berikutnya yang nomor tiga, kenal. Saling mengenal tapi tidak dekat. Lakukan hal yang serupa. Nah, kalau orang asing gimana nih caranya nih? Gitu kan? Kalau orang asing gimana caranya? Atau kita sebutnya namanya koneksi terselubung. Kita kenal dia, tapi dia nggak kenal kita. Gimana caranya? Ayo, saya pernah menemukan salah satu leader MLM. Mereka itu eh, punya jaringan, punya network, itu banyak sekali dari artis-artis. Tahu nggak gimana caranya? Mereka DM Instagram mereka, lalu mereka kirimkan produknya. Saya mau kirim produk untuk Anda nih. Nggak usah diiklanin, nggak usah di-endorse. Ini cuma dari kami aja buat Anda, buat Anda. Misalkan dari saya buat Anda. Dicoba gitu. Dicobain ya, kalau enak nanti kita kirim lagi. Kirim lagi, oh ternyata dicobain enak gitu. Kirim lagi, boleh nggak yang kemarin kirim lagi? Oh beli, gitu. Cobain cuma sekali, kalau berikutnya beli gitu. Boleh kayak gitu? Boleh, Bapak dan Ibu. Tapi lakukan dengan smooth. Jangan melakukan secara sporadis. Langsung dar der dor dar der dor. Nanti Anda dikira spam. Oke ya? Boleh ya? Klasifikasi sudah? Kalau sudah Anda menuliskan klasifikasinya, di sini ada nih daftar nama. Budi, oh Budi kenal dekat. Robi, Robi, oh orang asing. Hotman Paris, orang asing. Misalkan gitu. Boleh ya, kayak gitu ya. Dipakai ya bukunya ya. Berikutnya, nah, bagaimana caranya meningkatkan komunikasi kita agar terkoneksi? Tujuan dari komunikasi adalah, ada yang tahu nggak tujuan dari komunikasi? Boleh dicat dulu? Yuk dicat dulu yuk. Tujuan dari komunikasi apa ya? Kita masih panjang ya Bapak Ibu, sekitar 30-45 menit lagi. Sabar-sabar. Anda boleh sambil ngopi ya? Boleh. Silakan, Anda boleh sambil ngopi. Diseduh dulu SH juaranya. Oke. Apa tujuan dari komunikasi? Nih, saya ketik boleh ya, tujuan dari komunikasi. Tujuan, enggak usah deh, saya ngomong aja. Tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan niat kita kepada dia. Dia itu apa? Kawan atau lawan bicara kita. Kalau kawan bicara kita, biasanya mereka sepaham dengan kita. Kalau lawan bicara kita, awalnya tidak. Ya, tujuan dari komunikasi adalah menyampaikan tujuan kita supaya dia mau ikut dengan tujuan kita. Gitu ya. Oke, bagaimana caranya memahami lawan bicara di mana ketika kita berbicara
kita tahu, ya betul, supaya pesannya sampai kepada lawan bicara kita. Betul, menyampaikan pesan. Ya, gimana caranya? Yang pertama, kita perlu berada di posisi mereka. Oke, perlu berada di posisi mereka. Ini terserah ketika Anda nanti berbicara dengan siapapun, ketika Anda berbicara dengan orang yang Anda kenal, Anda tidak kenal, kenal dekat, terserah polanya sama. Ada beberapa bahan pembicaraan yang bisa Anda pakai. Yang pertama family, yang kedua occupation, yang ketiga interest atau keinginan atau minat hobinya apa. Ya. Yang paling penting dari pembicaraan itu adalah Anda tidak mengkritik, tidak melakukan judgment, dan juga tidak mengeluhkan, aduh jualan kopi susah bener, nyari nyari member susah banget. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. No, 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 no. Yang harus Anda lakukan adalah, yang pertama Anda lihat buku impian Anda, semangat Anda muncul, baru Anda ngobrol sama orang-orang itu. Oke? Kasih mereka penghargaan dan pujian. Kemudian, Anda harus mengingat nama mereka. Betul, bagi beberapa orang, mengingat nama adalah kesulitan. Sama seperti saya. Sama. Saya juga mengalami hal yang sama. Mengingat nama orang itu kadang sulit, tapi wajahnya itu mudah dikenal. Oke? Tapi untuk memudahkan, yang pertama adalah menyebutkan namanya ketika dia sudah memperkenalkan diri. Oke. Ya, Pak Riki, Pak Riki itu, Pak Riki itu, ya. Boleh ya kayak gitu ya? Ya, oke. Contoh, contoh, contoh. Contoh. Ini contoh yang dipakai ini adalah contoh secara baku. Kita udah beberapa tahun tidak bertemu sejak kelulusan. Lucu sekali ya kalau kita ngomong kayak gitu. Oke. Yang lain ya. Oke. Kan ini contohnya baku banget nih. Kita sudah beberapa tahun tidak bertemu sejak kelulusan gitu. Reuni terakhir kemarin, Anda juga nggak hadir. Ada yang lebih, ada yang lebih gampang diterima nggak bahasanya kayak gimana? Coba bisa dicontohin nggak ke saya? Bro, udah lama kita nggak ketemu. Sekarang sibuk apa nih? Kemarin reunian nggak ikut ya bro ya. Yuk kita ketemu bro. Kita ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kita bisa menjalin sesuatu. Kebetulan gue ada kopi enak banget. Lo mau nggak ngopi? Wih keren nggak? Asik kan kayak gitu kan? Oke, asik banget kayak gitu. Hai, apa kabar bro? Wih, cakep. Jadi gunakan bahasa piye kabare, ape-ape gitu. Gunakan bahasa sehari-hari yang dapat dikenal dengan mudah. Jangan tiba-tiba Anda aneh. Tiba-tiba Anda telepon, apakah Anda tidak mau bertemu dengan saya gitu? Aneh kan? Aneh. Jadi Anda gunakan bahasa sehari-hari yang common, yang seperti biasa. Hai guys, apa kabar? Kita ketemu yuk gitu kan. Nih, contoh lagi. Ini adalah contoh ya. Contohnya ini untuk Anda kembangkan sesuai dengan pola bahasa Anda sehari-hari. Oke. Hai kamu mau duit nggak? Mau. Ada orang ngechat udah lama nggak ketemu tiba-tiba kayak gitu asik banget kan. Hei kamu mau duit nggak? Ini lucu gitu ya. Pakai bahasa sehari-hari. Mau ngopi nggak? Gitu. Bro ngopi yuk. Wah itu paling enak. Dan kebetulan memang produknya Songhor ini keren banget. Keren banget. Kopi. Siapa yang nggak minum kopi sekarang? Anda lihat coba di sekeliling Anda, ada berapa banyak warung kopi, ada berapa banyak outlet kopi, mulai dari yang kopi keningin, kopi janji jiwi gitu kan, banyak banget. Dan kita masuk di lini itu, keren ya, keren banget. Tiba-tiba Anda cuma ngajak mereka, udah lama gak ketemu, gue mau ngopi nih di rumah lu nih, atau lu mau ke rumah gue nih, aku ke rumah kamu ya, boleh, keren banget mau mulainya. Asik ya? Oke, baik teman-teman semua. Yuk belajar. Halo bosku, apa kabar? Wih, boleh nih kayak gini nih. Semoga sehat selalu bosku. Bos, ada kopi nih. Mau coba nggak? Wih, boleh ya? Lanjut. Halaman berikutnya. Oke, ini yang tadi sudah ya. Mengundang. Usahakan kalau Anda belum mampu one on one tuh Anda bertemu sendiri gitu ya.
bertemu sendiri, kemudian mau melakukan prospek sendiri, satu lawan satu gitu. Kalau Anda belum menguasainya tentang Swanghor, Anda ajak prospek Anda untuk datang ke pertemuan. Ini mengundang. Yang berikutnya, kalau memang Anda sudah menguasai, lakukan ini, lakukan ini, mempresentasikan rencana plan kopi satu-satu. Traktir kopi satu cangkir, kemudian kenalkan bahwa ini kopi beda bro. Beda banget bro kopinya bro. Coba lu cobain. Enak kan? Enak banget. Kalau misalkan enak banget, lu tahu nggak? Ini ada bisnisnya. Wah, baru jelasin. Bisnisnya apa? Orang biasanya langsung defense kalau misalkan sudah dibilang, ini ada bisnisnya. Apa ini? Gitu kan? Langsung kayak gitu biasanya. Tapi dengan program satu satu, ini nggak akan berat bagi orang. Apa? Anda cuma diminta beli satu, ajak satu, beli satu, ajak satu, beli satu, ajak satu. Boleh? Sama-sama ngomong dalam hati dan pikirannya, beli satu, ajak satu, beli satu, ajak satu, beli satu, ajak satu. Ajak satu. Tiap Anda ketemu orang, pikirkan dalam diri Anda itu, dalam kepala Anda itu, beli satu, ajak satu, beli satu, ajak satu. Cuma kayak gitu yang Anda lakukan. Repot nggak? Atau gampang? Apalagi nanti di Surabaya ada yang namanya Coffee Lounge. Di Medan ada yang namanya Coffee Lounge. Di Jakarta duluan ada namanya Kopi Booth. Anda bisa lakukan itu secara masif. Misalkan jam 1 ketemu si itu, jam 2 ketemu si B, jam 3 ketemu si C, jam 4 ketemu si 4 orang, 5 orang dalam satu hari, setengah hari. Atau Anda fokus 2 jam, oke? Beli satu, ajak satu, beli satu, ajak satu. Cuy, dalam waktu 1 tahun Anda punya penghasilan 46 juta rupiah. Keren? Segampang itu, Swanghor. Menjalankannya segampang itu. Cuma Anda butuh sabar. Anda butuh sabar, ya. Anda butuh sabar, Anda butuh telaten, dan yang paling adalah Anda butuh konsisten melakukannya. Oke. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Langkah kelima adalah mendampingi dan menindaklanjuti. Repot ini kalau nggak terbiasa. Betul? Repot banget kalau nggak terbiasa. Tapi di Swanghor Anda tidak perlu repot. Karena yang namanya Kopi Party sudah diadakan oleh kantor Swanghor. Besok di Solo dan di Malang ada Kopi Party. Di Palembang akan ada Kopi Party. Tinggal ajak, ajak, ajak dan ajak. Gitu ya, Kopi Party. Terus kalau misalkan orang di Kopi Party diapain? Pastinya Anda bisa berbagi informasi, Anda bisa berbagi kesempatan di sana. Kiri, bukan 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 berbagi kesempatan ya. Artinya ada prospek di sana, Anda berbagi kesempatan, silakan yang mau jadi member. Anda bisa lakukan seperti itu nggak? Bisa. Oke? Nanti tuh di Solo dan di Malang, juga di Palembang, Anda wajib hadir bawa prospek Anda. Dan jangan lupa lakukan yang namanya follow up. Bapak, Ibu, kemarin kan udah daftar jadi member, udah cobain belum kopinya? Gimana kalau udah cobain kopinya? Enak gak cobain kopinya? Oh, enak banget ya ternyata ya. Oh, kalau gitu mulai belanja 1 kotak kopi ya. Cuma 100-an ribu, nggak nyampe jutaan, bukan kayak MLM yang lain-lain yang abal-abal. Keren banget loh. Bisa kayak gitu? Bisa. Nah, kalau Anda sudah terbiasa seperti itu dengan plan 111, baru nanti Anda lakukan program organisasi 3x7. Ya, apa itu 3x7? Rekrut 3 orang. Betul. Ada yang, Miss Janice kan ada bilang katanya 8.000 per saset. Betul. Murah banget. Dengan kopi star. Set. 3 orang. Ini adalah core Anda, tim inti Anda. Oke? 3 orang tim inti Anda. Core team, kita sebut core team.
masing-masing 7 ke bawah, 7 ke bawah. Oke? Lakukan itu, maka nanti Anda akan mendapatkan penghargaan dari suami. Keren banget udah. Setiap orang yang bekerja sesuai dengan sistem bersama Swanghor, Anda akan mendapatkan apresiasi dan tidak lupa juga pastinya Anda akan mendapatkan angka bonus yang cukup besar. Oke, baik. Ini sudah menjelang akhir. Ya, setiap hari Anda hanya diminta fokus 2 jam. Berapa jam? Anda hanya diminta fokus 2 jam. Kalau mau lebih boleh? Boleh. Minimal Anda fokus 2 jam melakukan ini. Yang pertama, sale. Anda boleh menjual. Yang kedua, P. Anda boleh mempresentasikan. Cari orang. Yang ketiga, asosiasi atau berkelompok. Mencari kelompok-kelompok atau komunitas yang bisa diajak untuk yang pertama membuat Anda menjadi lebih ahli. Apakah itu training? Boleh. Mengajak teman-teman Anda atau member-member Anda berkelompok datang ke training-training, datang ke pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Shuanghor. Maka setiap hari ada yang Anda lakukan namanya SPA. Hari ini Anda mau sell, boleh. Hari ini Anda mau presentasi, boleh. Hari ini Anda mau asosiasi, berkumpul bersama teman-temannya juga boleh. Itu bisa Anda lakukan. Anda monitor kegiatan Anda setiap hari minimal 2 jam. Lewat dari 2 jam boleh? Boleh. Bisa lebih cepat nanti Anda sampai diamondnya. Oke? Tapi minimal Anda lakukan setiap hari cuma 2 jam. Diminta 2 jam sehari waktunya kira-kira. Anda kalau misalkan scrolling TikTok dalam waktu 2 jam bisa nggak? Bisa. Enak nggak? Enak. Tapi Anda dapat apa dari scrolling TikTok? Nggak dapat apa-apa. Bayangkan 2 jam yang Anda lakukan itu semuanya terpola. SPA. Nah, kayak gini nih, sebentar. Nih, lihat. Hari ini saya mau melakukan S. Boleh. Hari Rabu saya mau melakukan P. Boleh. Ke siapa P-nya? Presentasinya kepada Bu Juwita misalkan. Boleh kayak gitu ya. Boleh kayak gitu. Seru, teman-teman? Oke, teman-teman semua. Nih, daftar hal-hal yang dapat dilakukan di waktu senggang. Nah, ini kan dimintanya daftar hal-hal yang dapat Anda lakukan di waktu senggang. Tapi, saya minta kepada Anda semua, buatlah waktu senggang secara sengaja. Berapa lama waktunya? 2 jam saja. Ngapain yang Anda lakukan? Buatlah daftar untuk menambahkan beberapa orang di luar dari orang yang selama ini Anda kenal. Oke? Kemudian mengirimkan message chat kepada orang-orang yang Anda tulis di daftar tadi. Jadwalkan untuk bertemu di minggu depannya. Terus kemudian undang orang untuk datang. Kalau misalkan Anda di Taiwan, Anda bisa datang ke pabrik, peternakan, OPP. Nah, gitu ya. Tapi kalau Anda tidak di Taiwan, lakukan ini. Undang orang untuk datang ke seminar-seminar yang kita adakan, pertemuan-pertemuan yang kita adakan. Kemudian, jangan lupa manfaatkan sosial media Anda untuk menghasilkan cuan, 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 cuan. Oke? Ayo, tulis. Menghasilkan apa? Cuan, 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 cuan. Anda boleh nanti ikuti yang namanya channel Swanghor Indonesia, yang namanya Instagramnya Swanghor, TikToknya Swanghor, Facebooknya Swanghor. Di mana nanti Anda tinggal copy paste sharing, jadikan status. Itu semua nanti akan membuat orang tertarik kepada Anda dan menghubungi Anda. Di Cirebon nggak ada kopi party, Pak? Segera. Nanti semua kota akan kita ikuti ya. Oke, baik. Oke, baik teman-teman semua. Untuk selanjutnya, Anda semua bisa mengikuti sosial medianya Swanghor. Ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada WhatsApp-nya tuh, ada YouTube channelnya. Yang bagian ini silakan Anda capture, Anda foto,
kemudian Anda ikuti semuanya yang ada di sini. Yuk, diikuti yuk. Saya kasih waktu. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Oke ya, sudah di-capture ya. Nah, maka kalau teman-teman semua sudah mengikuti semua panduan yang ada di buku menuju suksesnya Swanghor, Anda tidak akan lama lagi bisa menjadi orang seperti diamond-diamond Anda, seperti upline-upline Anda yang sudah punya penghasilan puluhan, bahkan ratusan juta rupiah. Keren? Mau? Kalau mau, silahkan ketik angka 7. Dan teman-teman semua, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang-kurang. Ya nggak apa-apa lah ya, namanya manusia ya, ada kurang-kurangnya ya. Nah, apa yang Anda lakukan sekarang? Apa yang Anda lakukan sekarang? Bagi yang sudah punya bukunya, bukunya segera dimanfaatkan. Tapi bagi yang belum punya bukunya, silakan hubungi kantor Swanghor. Order bukunya, cari bukunya, dan pastikan Anda punya minimal 3. Kenapa? Karena nanti daftar nama Anda akan penuh, Anda wajib punya buku baru. Yuk, sekarang dibeli bukunya, silakan. Dimiliki segala bukunya. Ada yang nanya harganya. Bukunya berapa? Harga bukunya berapa? Silakan buka di website. Bukunya nggak sampai 20.000. Oke, baik. Teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk Anda semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pastinya saya yakin itu bermanfaat untuk Anda kalau Anda pakai, kalau Anda gunakan. Kalau tidak Anda gunakan, itu jadi tidak bermanfaat. Kalau Anda manfaatkan, kalau Anda sungguh-sungguh serius mengisi dan mengikuti apa yang ada di dalam buku menuju sukses itu, Anda akan lebih mudah dan lebih cepat mencapai sukses bersama Songhor Indonesia. Yeay, saya balikin lagi ke Kak Keran. Silakan Kak Keran. Wah, luar biasa sekali ya yang sudah disampaikan oleh Farizal. Boleh kita kasih reaction yang banyak untuk Farizal nih kayak gini nih. Ah, yang banyak semuanya ya. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab yuk. Bagi Bapak Ibu yang mau tanya, boleh ketik di kolom chat atau Bapak Ibu bisa open mic-nya kayak gitu. Ada yang ingin ditanyakan untuk Pak Rizal, mungkin ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin menggali lebih dalam lagi sama Pak Rizal, ayo boleh sekali. Boleh ditulis di kolom chat atau open mic-nya. Nyalakan mic-nya. Satu-satunya pertanyaan Terus adalah di mana beli bukunya? Weh. Oke, sama Kak harganya Keran, ya. silakan dibantu dijawab. Iya, harganya Mm-mm. 17.500 ya Bapak Ibu ya, satu bukunya nih. Buku kayak gini satunya 17.500, Bapak Ibu bisa beli di counter atau bisa beli di website kayak gitu. Oke, jangan lupa dibeli habis dari sini ya. Oke, berarti itu aja pertanyaannya. Udah jelas banget sih ya penyampaian dari Pak Rizal. Dapat PV nggak? Coba itu dijawab sama Pak Rizal. Dicoba teman-teman, silakan langsung dicoba di websitenya, dilihat di websitenya ya. Baik, mungkin itu saja yang saya sampaikan terkait Ya. dengan bedah buku sukses paspor menuju kesuksesan bersama Songhor Indonesia. Jangan lupa kami akan hadir di beberapa kota, di antaranya adalah Palembang di tanggal 12, kemudian di Solo tanggal 19, dan di Malang tanggal 21 ini. Dan Ayo ada kita di ketemu, Batam juga silakan Bapak, jangan lupa. semuanya ajak prospek Anda sebanyak-banyaknya, gunakan power yang ada di sana. Anda harus mampu menjadi diamond dalam waktu cepat. Terima kasih banyak. Betul. Kita Wassalamualaikum foto warahmatullahi dulu. wabarakatuh. Dokumentasi dulu Pak Oh Rizal. belum? Pak Rizal, Boleh kita dokumentasi foto dulu dulu kita. yuk teman-teman semua. Buka kameranya. Boleh Mari kita buka berfoto. kameranya. Oke, boleh dibuka kameranya Bapak Ibu semuanya. Oh, yang punya bukunya boleh nih ditunjukin bukunya. Kita foto bareng buku paspornya. Oke, udah siap semuanya? Kita foto dulu yuk. Satu, dua, tiga.
Oke, slide berikutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa di event kita Oke. yang selanjutnya. Terima kasih. Ya.